Kalau anak mau ngilangin banget, anak hilangin bener mereka. Kalau anak mau ngilangin mereka, gampang aja anak mau ngilangin mereka. Bisa aja anak. Tawa. Teman-teman, ini sudah ada statement dari Husein Ba'akhil kan, untuk satu melangkah lebih jauh, menghilangkan orang-orang yang dianggap mengerusui. Ya, ini perhatikan itu pada saat ini. Kami tidak, wallahi demi Allah, kami tidak akan pernah takut. Sebiji dzarrah pun kami tidak takut. Karena ini merupakan ajang jihad kami di akhir zaman ini. Ini peluang kami. Ya, tapi statement dari Husein Ba'akhil sudah mengancam untuk melakukan penghilangan nyawa. Meskipun itu tidak detail, tapi secara mati kan jelas. Kalau untuk menghilangkan itu kan mudah, katanya seperti itu. Ini juga perlu diwaspadai oleh teman-teman yang lain. Betul Gus Naim, itu betul ada itu. Rekamannya juga banyak udah. Ini barusan ini kemarin ini. Jadi kami juga tidak main-main. Kalau mereka sudah begitu, kami juga kaidah awal kami mengatakan al-yadu bil yadi al-anfu bil anfu, kami tetap kita gunakan. Mereka kejam, kita kejam. Lucu. Itu. Kami tidak urusan dengan orang-orang itu. Kalau mereka sudah mengancam kita, kenapa kita tidak boleh menanggapi itu? Tapi tetap dengan otak. Gitu. Kami siapkan semua konsekuensinya, termasuk istri-istri saya. Kami sampai kita bilangin, anak-anak saya kami bilangin. Jadi itu kalau dari dasar kami. Untuk itu yang lain mungkin dari teman-teman yang lain juga harus mempersiapkan, siapapun yang ada di Komal, siapapun yang nerocos di Komal ini pasti ditengeri lah. Ini banyak teman DM kami, DM saya secara pribadi dan WA secara pribadi untuk hati-hati. Itu banyak banget. Alhamdulillah, terima kasih banyak yang sayang sama Garuda. Kami alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memberi penjagaan yang luar biasa terhadap Garuda dan teman-teman yang mau berjuang di jalur polemik nasab ini. Saya yakinnya itu. Kami tidak ada keraguan sama sekali. Al yakin wala yujalu bisyak. Itu memang yang kami yakini selama ini. Karena kami bukan taklid, kami membaca, kami memperhatikan, kami mendengar. Nah itu bedanya dengan para mukhibin, beda. Kami bukan taklid buta terkait masalah polemik nasab ini, masalah khurafat ini. Kami membaca, kami melihat, kami mendengarkan, kami berdiskusi. Itu sudah komplit kami lakukan semua. Jadi jangan macam-macam, jangan sok-sokan untuk mengatai kami. Ini adalah tanpa argumentasi dan seperti orang PKI. Justru yang mengatakan kami PKI, Andalah PKI-nya. Kami juga masa seorang anak kiai, Gus, pimpinannya yayasan, sing tetap syahadat, tetap sholat dikarenain PKI, bajingan sampean-sampean. Saele-ele ngene iki aku ya anak kiai ya pernah nyantri dosa dulu akeh. Tapi ora apa-apa. PKI kan perkumpulan kiai Indonesia. Terima kasih. Teruskan perjuangannya Gus Naim. Teruskan, saya mendukung itu. Ya pokoknya saya nggak setuju sama Kang Abe sama Pak Kuis. Arek lu wong loro iki wis aku wis. Pokoknya lek ketemu awas. Kalau ketemu dia kopi. Aduh ya Allah. Ya Allah, memang Kang Abe kayak ruwet. Aku ngomong sing alon-alon bapakku.
sing biasa, sing santai. Ini merupakan perjuangan yang lama karena demi anak cucu. Iya Bindoro. Makanya saya ngomong ke Gusto tadi, cok gerusa-gerusu bersatu. Nek nggak bersatu, saya ngundurkan diri, kan jelas omongan saya. Kenapa? Percuma kalau nggak bersatu, nggak mungkin menang, malahan diketawain. Betul itu mantap Kang Hakim Pribumi. Jangan gerusa-gerusu. Bersatu aja dulu. Saya kalau meyakini, kalau sudah meyakini, saya siap lahir batin. Apa yang saya ucapkan, saya pertanggungjawabkan. Kalau sudah meyakini kebenaran itu bahwa ini benar, saya siap lahir batin. Ikut apa ya, panduan bersatu di PWI itu sudah cukup. PWI itu manfaatnya banyak. Dulu kita berbicara saja, kita dulu itu langsung dipersekusi dulu itu. Jangankan ngeritik, berbicara sedikit menyinggung Rizik, anak buahnya sudah yang DM Sherlock gitu dulu. Padahal di media sosial sekarang itu alhamdulillah teman-teman, kita itu sudah berbangsa, kita itu benar-benar merdeka gitulah. Apa yang tidak pantas apa tuh ya, yang potensinya itu memang apa tuh dolim terhadap orang lain ataupun klaim-klaim sesuatu yang tanpa data, itu kita bisa langsung utarakan gitu. Ini benar-benar demokratis gitu loh. Makanya demokratis, jangan gerusa-gerusu, jangan kedepankan emosi, jangan kedepankan main fisik. Itu bukan demokratis main fisik gitu. Mitra kita itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, yakni menjaga bangsa gitu. Makanya mereka tuh ada konspirasi jelek, Bib Gantung. Ya, Nah kalau Anda sejelek apapun konspirasi mereka, selama mereka benar, ya benar. Kalau konspirasi mereka salah, nggak mungkin mereka bisa berbuat apapun. gini Habibi, maksud Anda tuh gini Habibi. Kalau dia berani datang kemarin Habibi dan nunjuk makam-makam yang menurut mereka itu palsu, kan enak itu Habibi. Nah, kalau sekarang ini kan mereka itu bernarasi di TikTok bahwasanya antum yang memalsukan makam. Nah, makam yang mana sekarang tuntut? Makam yang mana yang dipalsukan? Makam keluarganya dia kali, Bib, yang dimaksud. Jadi sebetulnya begini ya, Beb. Sebetulnya kita semua itu seluruh warga yang ada di masyarakat yang ada di sana. Kemudian di situ kan ada kepengurusan. Ada yayasan, ada pencatatan, kemudian ada cagar budaya, kan ada banyak kelembagaan yang ada di situ. Tahu, Ada banyak kelembagaan. Tapi Afan ya, Bib ya, antum bikin saya Mbak kasih deadline, Bib. Kenapa? Ya, lebih antum iya, karena mereka tuh framing bahwa itu sampai kapanpun, maka antum kasih deadline sampai tanggal berapa. Sudah biarin aja, saya Mbak. Tapi data, Bib, Apuan, tapi data-data itu akurat kan? Data apa yang dimaksud? Kan mereka kan framingnya itu secara nggak langsung kan ke arah ke sana. Bahasanya data-data itu. Begini, orang kalau berbicara hukum, ayo bilang kok, saya seorang akademisi, saya seorang praktisi. Ayo, siapa? Pakar hukumnya siapa? Karena seorang profesor loh. Anak profesor hukum loh, anak. Mana praktisinya? Mana akademisinya? Ayo kita berbicara hukum. Mana ada, ngarang-ngarang aja mereka. Bacot bawa fisik giliran dibawa ke kayak kemarin aja nangis. Bang Daus kemarin itu ada yang bilang sama Habib Husin, Beb, kenapa nggak dinotariskan, seolah-olah dia itu tahu, maksudnya dia punya bukti, makanya di judge balik ke ini Habib Husin, ke dia orang kan Wong Coach kemarin lu Habib Husin. Wong Coach itu bilang, Habib Husin kan bilang, kalau seumpama kamu menyaratkan, saya juga bisa menyaratkan gitu loh.
Hmm. Ya, Ternyata mereka dia kan tidak minta berani. ini berbadan hukum. Mereka minta ini berbadan hukum. Hmm, Kalau berbadan hukum pasti harus ada konsekuensi hukumnya juga kan. Kan betul. itu. Kalau orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kalau orang ingin membadan hukum kan berarti kan ada konsekuensi hukum. Betul. Dia bisa anda tuntut pencemaran nama baik. Bisa aja. Dan ternyata nggak berani, Bib. Kemarin kan Wong Kuts itu nggak berani, dan dia nggak ada bukti. Yang kita cari ini sebenarnya apa sih gitu loh. Yang kita cari ini sebenarnya apa sih gitu loh. Sebenarnya gini ya, Ami Husin, sebenarnya gini. Kalau mereka tuduhkan itu makam palsu, utamanya adalah aktornya. Siapa Habibnya memasukkan makam itu yang utama. Tunjuk dulu siapa gitu. Tunjuk dulu, Habib siapa yang mengatakan itu makam palsu. Nah, aktornya Habibnya ini. Kalau memang dia sebagai saksi, kalau dia menunjukkan satu Habib yang bikin makam palsu, mana yang makam palsunya? Orangnya siapa yang ngomong? Habibnya siapa? Seperti itu. Amin. Makam palsu yang diutamakan. Orangnya yang mendudukan itu, yang buat makam palsu, mereka tuh Habib yang mengaku Habib yang membuat makam palsu. Ya, di dalam kasus ini itu ada tiga pilar. Ada tiga pilar. Ada secara teknis, ada secara taktis, ada secara strategis. Gitu. Ya. Yang mau kita bahas ini yang mana dulu, kan begitu. Yang mau kita bahas yang mana dulu, orang si pembuat makam, atau tempat yang dibuat makam, atau saksi orang yang bisa menunjukkan tempat makam itu. Kan ada tiga pertanyaan itu. Yang anak kan udah jelas yang anak sampaikan. Kalau ada sadah min bani alawi yang memba'alwikan makam, siapa orangnya? Sudah anak sampaikan. Siapa orangnya? Mana orangnya? Nah, kemudian kalau ada orangnya, tunjukkan ke saya. Kalau memang sudah ada, tunjukkan ke saya tempatnya yang siapa, yang mana. Karena 90% yang ada saat ini itu anak tahu dan anak kenal, anak pernah berjumpa sama orang-orang itu yang dimakamkan di sana. Anak pernah berjumpa loh di sana itu. 90%. Berarti bisa tutup balik, Bib? Nah, Bisa. Ya, pasti. Bisa ya? Pasti. Pada saat dia memberikan Bisa, makam palsu itu bisa ditutup balik berarti mereka ya? Iya. yang Bisa lah. Bib Kemudian, apa? Yang Abib itu temuin itu putra-putranya A1 masih hidup dari semua. keluarganya, Bib. Oh. A1 gimana masih keluarga anak semua kok. Oh gitu. Oh siap. Ring satunya itu jidatnya ada di situ, Bib Husin. Nah, iya, siap. ada jidak, ada jidata kan di situ. Iya, di Terus situ kemudian ring satu ada jidati jidatnya di Alkaf. Surabaya, Bib. Jidati di situ. Iya, misalnya Malkaf. Terus kemudian Didi bin Muhammad bin Ali. Iya, betul. Kemudian Jidati ada di situ. Nah, semua sih 90% kita tuh kenal. Dan yang ditunjukkan dari satu, saya ikut memakamkan. Anak ikut loh yang memakamkan. Iya, betul. Keluarga yang Al-Kafan kan baru semua itu. Iya. Hitungannya ente sudah lahir, sudah ada gitu gitaran. Loh, anak ikut memakamkan. Iya lah, makanya itu. Nah, kemudian begini. Asap biar antum tahu kronologinya begini. Jadi yang ada di Tuban itu dulu ada ring 1 kan, ada ring 1. Ring 1 itu memang tidak ada makam umum di situ. Ring 1. Nah, kemudian Cungkup itu diperlebar. Nah, itu tahun berapa, Bib? Kalau nggak salah tahun berapa? Anak masuk sana terus sudah gede itu masa Kalau masuk nggak di salah ring pertama itu. 2016 ya. 2016 kalau nggak salah. Antara 2016 atau 2017 atau 15 begitu ya. Lupa nah. Pastinya. Pokoknya antara 2010 ke atas lah. Insya Allah kalau nggak salah 2010 ke atas itu. Nah, kemudian Cungkup itu diperluas sehingga makam umum ikut masuk menjadi cagar budaya. Karena apa? Cungkupnya diperluas. Jadi yang dulunya bukan ring 1 masuk jadi ring 1. Begitu ceritanya. Gitu. Jadi samping-sampingnya itu kena semua. Masuk ke ring 1 semua akhirnya. Bahkan yang ada di sana itu masih banyak belasan, mungkin puluhan. Di atas 20 mungkin ya. Karena nggak bisa memastikan angkanya. Itu makam habaib banyak yang hilang di situ. Karena dipugar. Dipugar, kemudian ditanamkan nisan yang baru. Yang membuat nisan itu adalah yayasan, bukan siapa-siapa. Yang membuat nisan itu yayasan. Yang membuat nisan itu adalah pemerintahan yang membuat itu. Dengan apa? Dibuat tender. Begitu. Jadi bukan Pak Alawi, bukan kita yang buat, bukan.
Yang buat itu malah justru mereka para pengusaha yang menang tender dengan diawasi oleh cagar budaya, entah diawasi entah tidak kita kan nggak tahu juga. Tapi yang di video itu titiknya juga di situ Ana menjadi saksi karena Ana ikut memakamkan, itu udah benar. Bahkan banyak yang hilang. Seharusnya tidak sedikit itu, lebih banyak lagi di situ pemakaman itu. Mungkin tinggal separuh kayaknya. Masih banyak lagi sebetulnya makam habaib yang ada di situ, yang sekarang masuk ring 1 banyak sekali makam habaib di situ. Makam-makam para ulama juga banyak di situ, para kiai banyak di situ. Karena itu pemakaman umum, siapapun boleh dimakamkan di situ sebelum dibongkar ya. Sekarang kan sudah masuk cagar budaya. Jadi gini, Beb, tadi itu waktu antum turun ya kan, layout ini kita orang pernah ketemu di tahun lalu, Beb, sama anak gempur ini. Nah, itu dia sudah gembar-gembor perkara Bonang karena kumle ya kan, si wali TikTok itu, Syarif Tegal itu pernah ke Bonang waktu itu kan sama PWI itu. Ya, ini pengakuannya dia, yang dimana dia dapat semua info ini dari Syarif Tegal. Jadi lempar-lemparan nanti tuh, Beb. Iya. Ini mungkin berani itu, Beb. Karena begitu ini rame lagi, karena buka pesan satu-satu. Kita buka pesannya, di antaranya begitu. Di antara pesannya siapa sih namanya? Apa sih? Muhammad Syarif. Oh iya, Gustom. Sayyid lokal. Ya, tadi yang bilang tadi Gustom Nah, itu apa pesannya itu tulisannya gitu, bahwa saya dari Fulan itu nggak bisa datang karena narasumbernya itu nggak datang. Nah itu Syarif Tegal. Udah saya telepon, udah saya begini, mereka kayaknya nggak mau ngangkat telepon saya, nggak ada kabar begitu. Loh. Jadi, ya artinya gini, biang informasinya itu dari Syarif Tegal itu, Beb. Ya, maksudnya begini loh, dia kan dapat informasi ya kan, si Fulan ini teman kita nih, kawan kita tuh, dapat informasi, kemudian tiba-tiba langsung aksi kan begitu ya, dapat informasi langsung aksi. Ya. Kalau orang-orang yang model seperti itu ya nggak usah dilayani lah, nggak usah dilayani. Udah tahu kualitasnya kayak apa, udah biarin aja. Mereka biar jerah, Beb. Setiap dia memberikan narasi kebohongan, kenapa harus nggak dilaporkan gitu supaya dia jerah gitu loh? Karena dia selalu memberikan narasi pembohongan terus, Beb. Biarin aja. Maksudnya dikik balik percaya gitu. Kalau ada makam palsu dipalsukan kepada nasabah alwi. Tindakannya apa gitu loh, Bib? Kalau Ana mungkin beda sama antum ya, maafkan ya, mungkin Ana punya pemikiran mungkin aneh, tergantung aneh. Ana menganggap mereka adalah saudara-saudara. Ana menganggap mereka adalah saudara-saudaranya. Amin Jamil bagi admin dong. Yang mungkin mereka pernah ada sesuatu. Membuat sesuatu hal yang negatif, husnudon. Iya. Ya, terserah mereka mau membuat narasi seperti apa pun. Nggak ngaruh juga buat kita. Iya, Tapi mau kayak apapun nggak bisa digoyang, Bib ya. Jadi kelihatan bodoh kalau ngoceh, nggak usah bawa fisik, pintar dikit dong. Ada cerita gini, Beb. Jadi, aku ada cerita sedikit. 6 tahun yang lalu, kita kan suka bantu Jenal itu dulu masalah jadi nasab. Jadi satu keluarga ini, dia punya datu dulu di daerah setempat lah, ini nggak sebutin daerahnya. Nah, pada saat informasi dari orang-orang saksi, dia punya datu tuh tinggal atau di makam di satu tempat. Kita cari itu makamnya. Ternyata namanya bener nggak dipakai bangsanya, Beb. Nah, akhirnya karena saksi hidup pernah ada juga di situ memberikan informasi bahwasanya dia masih golongan Habib, tapi nggak dipakai Habibnya, Beb. Waktu itu dipakai namanya Muksin apa siapa gitu. Akhirnya pas ketahuan saksinya ada, semuanya juga istilahnya memberikan narasi beberapa saksi di sana itu dipakein bangsa, Beb. Nah, akhirnya di situ mengatasnamakan itu makam dibalwikan karena nama binnya ditulis bin Pulan Halapsi. Nah, itulah jadi istilahnya mereka mengatakan bahwasanya dibalwikan. Jadi 6 tahun yang lalu ini pernah ikut turun dulu tuh. Saksi itu mengatakan bahwasanya pernah ada Habib juga dikuburin di situ satu tempat namanya si Anu, bener.
Dari nasab yang tulis namanya benar. Cuman nama yang di nisan tuh nggak pakai bangsa. Akhirnya ditulis bangsanya, dibikin nisan baru. Seperti itu, Bib. Oh, ya memang banyak kasus ya. Cuma Iya. yang membuat anak bingung itu apa sih kepentingannya gitu kan? Iya. Apa sih kepentingannya? Terus apa sih yang membuat mereka kok sesuatu yang jelas dengan gamblang yang orang biasa berpikir ya Afwan ya, orang-orang yang tidak butuh ilmu lah untuk mencerna sesuatu yang sangat mudah dicerna ini. Tapi seolah-olah mereka kok nggak ini ya. Nah, anak kaget loh, kaget nih. Melihat sesuatu yang gamblang ini kok tidak semestinya. Jadi anak simbolkan kalau ini adalah Wahabi. Iya. Wahabi, nggak ada lain. Nggak ada lain. Cuman gini Habib, maksudnya mereka itu terlalu berani, maksudnya belum ada bukti yang otentik yang jelas-jelas habaib memalsukan makam, terus dia menuduhnya itu di media sosial, Habib. Nah itu yang bahaya, Habib. Jadi sebetulnya gini ya sahabat ya Ikhwan. Jadi kemarin itu tahun 2003 ya awal. Karena aku juga buat pernyataan kan sama ashab yang lain bahwa ini ya sebentar lagi mereka akan membuat makam-makam palsu. Ini belum ada makam palsu nih. Ini kalau melihat ya secara kaidah ilmu yang ada punya, strateginya mereka sebentar lagi ini akan muncul makam-makam palsu yang dibuat oleh seseorang, kemudian dipugar sendiri. Jadi buat makam palsu dipugar, makam palsu dipugar untuk mempengaruhi pemikirannya masyarakat bahwa memang banyak makam palsu yang dipugar, sehingga sasaran mereka berikutnya adalah makam aslinya. Nah, nanti yang paling anak khawatirkan ke depan, mereka akan menyasar makam-makam ulama-ulama. Makam ulama-ulama itu akan mereka sasar juga. Target mereka berikutnya adalah makam-makam habaib yang ada di masjid-masjid. Itu sasaran mereka. Mbah Priuk udah ada sasaran. Mbah Priuk itu udah sasaran Mbah Priuk. Iya, sasaran mereka makam-makam habaib, makam kiai yang ada di masjid-masjid. Nah, itu sasaran mereka tuh berikutnya. Anak-anak udah bisa melihat. Mbak Priuk. Iya. Banyak kan, ada makam-makam pusat kan banyak di Jawa Tengah kan banyak ada makam pusat. Makam-makam ulama, makam-makam para kiai. Tujuannya apa ya? Ya mereka supaya bisa menghilangkan historis perjuangan Islam. Iya. Monumen-monumen Islam itu akan mereka hilangkan sehingga nanti tidak bisa diwariskan lagi dengan tanpa monumen kan sulit. Ya, supaya narasi pembenaran buat kaum Balu yang memasukkan makam sebenarnya. Jadi nanti kalau sudah Balu hilang itu, mereka akan kiai juga akan menghilangkan. Gitu, setelah Balu hilang, kiai akan dihilangkan. Repot kalau begitu caranya, Bib. Mereka akan buat wali songo pun hilang lagi sama mereka. Tapi untuk kondisi makam ini, untuk Bonang ini aman, Beb, nggak bisa digoyang, Beb ya? Lah emang siapa yang mau goyang? Taip. Gini Habib, kalau ngelihat track record sebelumnya Habib, mereka ini kan ngebongkar makam itu di pelosok-pelosok Habib. Iya. Mereka bongkar makam di pelosok-pelosok. Bisa saja mereka main kartu. Mereka ngocok, mereka bagiin, ya mereka mau menang Habib gitu. Maksudnya gimana? Mereka yang buat, mereka yang pokoknya dipalsuin sama mereka sendiri, kayak antum bilang tadi. Mereka yang buat, mereka yang bongkar, mereka yang menarasikan berita kebohongan. Mereka memframing dulu, jadi menetralisasi lah, menetralisasi seolah-olah pemugahan makam itu sesuatu yang biasa, menormalisasi gitu ya, menormalisasi bahwa pemugaran makam itu adalah sesuatu yang biasa yang mudah. Mereka ingin mencoba menormalisasi itu, jadi ada makam dibongkar, ada makam dibongkar, kan seperti itu. Kan sering kan yang pertama kali dulu kan begitu, ditemukan makam dibongkar. Nah, sasaran mereka menormalisasi itu sehingga makam-makam yang asli pun akan turut dibongkar. Begitu. Ngeri juga pola mainnya. Iya, polanya seperti itu. Anak udah bisa membaca sejak dulu nih. Wah, ini sebentar lagi begini nih.